Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bersyukur pagi ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran secara daring di masa pandemi ini. Selanjutnya kita masih masuk pada materi gelombang berjalan dan stasioner. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan gelombang berjalan pada tali. Kemudian kita juga sudah sebagian sudah melaksanakan praktikum, yaitu pengambilan gelombang atau memperhatikan gelombang pada tali yang digerakkan. Kemudian salah satu talinya diikatkan pada suatu titik dan diberi beban. Kemudian yang kedua, memperhatikan gelombang pada permukaan air, baik di sungai maupun di kolam, seperti itu. Nah, dari praktikum yang sudah dilakukan kemarin, kalian mendapatkan besaran 1, panjang gelombang keseluruhan, waktu gelombang, kemudian jumlah gelombang. Setelah itu Anda diminta menghitung, yaitu besarnya, frekuensi, kemudian periode, dan cepat rambat gelombang. Kita akan lanjut pada materi berikutnya. Jadi kalau kemarin masuk gelombang berjalan, sekarang gelombang stasioner, seperti itu. Nah, pada gelombang stasioner itu kasusnya adalah masih sama, yaitu sebuah tali yang diikatkan kepada salah satu tongkat. Kemudian ada dua macam cara ngikatnya. Yang satu diikat tetap tidak bergerak, yang kedua diikat bebas. Artinya bebas di sini sudah diikat tapi masih digerakkan. Begitu tali digerakkan menghasilkan gelombang, di ujungnya masih bisa naik turun, seperti itu. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menjelaskan besaran-besaran fisis gelombang stasioner dengan tepat dan benar setelah melakukan kegiatan dan diskusi. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan persamaan gelombang berjalan dan gelombang stasioner dalam pemecahan masalah dengan tepat dan benar setelah melakukan suatu diskusi, seperti itu. Nah, berikutnya adalah berkaitan dengan gelombang stasioner ujung terikat. Ujung terikat ini adalah ujung yang tetap, jadi ikatannya dia tidak bisa bergerak, atau kalau di pramuka itu adalah mati. Jadi diikat dengan mati sehingga tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, di sini ada dua nanti. Jadi di sini ini ada sebuah tali lurus, masih belum diapa-apain. Nah, di sini diikatkan dengan pada sebuah tongkat, diikat dengan mati. Nah, kemudian setelah itu di sini sebelah kiri itu digerakkan akan membentuk suatu gelombang. Nah, gelombang menuju tongkat. Kemudian nanti sampai sini gelombang akan memantul, akan bergerak ke kiri, seperti itu bayangannya. Nah, di sini ada simpangan. Nah, ini menghitung berapa besar simpangan yang terjadi, yaitu 2A sin kx cos omega t. Kemudian ini menghitung adalah amplitudo ujung terikat. Ya, di sini berapa amplitudonya? Yaitu 2A sin kx. Ini. Nah, kemudian diminta menghitung jarak simpul dari ujung terikat. Nah, ini. Jadi ini tali dari sebelah kiri menuju kanan. Nah, di sini ini di ujungnya. Nah, yang dimaksud dengan simpul di ini. Nah, ini nih simpul atau simpangan itu ya, kurang lebih. Di sini simpulnya, simpul ini. Kemudian inilah ada simpul 1, 2, 3, dan 4. Kalau simpangan dari sini ya, dari sebelah kiri ke arah ke kanan. Nah, simpulnya dari kiri ke
dari kanan ke kiri seperti itu. Nah, di sini ada persamaannya adalah X sama dengan 2N setengah lambda. N-nya adalah variabel ini, simpul keberapa atau suku keberapa. Ini ngitungnya dari sini, dari tongkat. Ini simpul 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya, seperti itu. Berikutnya adalah jarak perut. Jarak perut yaitu dari ujung terikat. Nah, dari ujung terikat sini, nah ini perutnya, atau disebut cuma kalau kemarin di gelombang berjalan kita belajar itu ini adalah puncak gelombang, ini lembah gelombang. Kalau di sini perut gelombang. Jadi baik sebagai lembah maupun sebagai puncak itu disebut sebagai perut gelombang. Nah, kalau dari terikat berarti dari sini arahnya, ini sebelah kanan ke arah kiri ngitungnya. Nah, kemudian untuk jarak perut persamaannya adalah X sama dengan 2N plus 1 seperempat lambda. Nah, N itu ini suku kesekian, jadi perut keberapa N-nya. Kemudian lambda adalah panjang gelombang yang satuannya adalah meter. Nah, keterangan udah tadi otomatis. Jadi ada Y simpangan meter, A-nya adalah amplitudo dalam bentuk meter, K bilangan gelombang. Kemudian omega kecepatan sudut, AS amplitudo ujung terikat, kemudian jarak simpul dari jarak terikat, kemudian jarak perut ya. XP dengan XS, lambda panjang gelombang sudah kita pelajari. Baik, kalau tadi adalah ujung terikat, maka sekarang masuk di gelombang stasioner, ujung bebas. Yang dimaksud dengan ujung bebas itu adalah bahwa di ikatan pada tongkat ini begitu digerakkan talinya naik turun, maka talinya bergerak juga gitu. Sehingga pada saat gelombang bergerak dari sebelah kiri menuju ke kanan, begitu sampai pada tongkat, talinya ikatannya ini naik turun. Nah, bisa ke atas dulu, bisa ke bawah dulu, setelah itu baru gelombangnya memantul seperti itu. Nah, di sini ada simpangannya yaitu 2A cos kx sin omega t. Kemudian untuk amplitudonya adalah 2A cos kx. Jarak simpul. Jarak simpul dari ujung bebas itu adalah XP. Ini sama dengan ini ya. XS ya sebenarnya nih, bukan XP, terbalik nih. Oke. Yaitu 2N plus 1 seperempat lambda. N-nya adalah jarak simpul keberapa, seperti itu ya, simpul keberapa. Cepat rambat getaran pada dawai. Jadi tadi dawai itu tali. Jadi pada yang diikat pada salah satu ujungnya, yang satu dipegang tangan, yang kedua diikatkan pada suatu tongkat, digerakkan oleh tangan tadi, maka akan menimbulkan suatu getaran gelombang seperti itu. Nah, untuk mengetahui cepat rambat gelombang getaran itu adalah yang pertama dengan persamaan V sama dengan akar F per mu. Mu ini adalah massa persatuan panjang. Jadi massanya berapa per 1 meter. Karena di satuan panjang adalah meter, jadi massanya berapa kilo sih kalau talinya itu 1 meter. Seperti itu intinya sederhananya. Nah, kemudian kalau begitu mu karena dia massa persatuan panjang, maka mu itu adalah M per L. M per L. Nah, M per L berarti kalau kita mu kita ganti dengan F, maka menjadi F sama dengan
F sama dengan M per L. Nah, karena di sini ada pembagian pecahan, maka aturannya adalah bahwa supaya yang bagian bawah itu pecahannya dibalik. Jadi yang L akan berubah ke atas, maka menghasilkan ini. Kalau mu-nya kita ganti tadi M per L, yaitu V sama dengan akar F kali L per M. V sama dengan akar F kali L per M. Nah, itu. Kemudian M-nya kita turunkan lagi. Ya. Nah, jadi massa jenis ini adalah M per P. M-nya massa benda, P-nya adalah volume benda. Volume benda, seperti itu. Sehingga kalau tadi ini diketahui M-nya, maka kita cari apa sih nilai M-nya. Jadi M-nya sama dengan rho kali P. Nih, jadi M itu sama dengan rho kali P. Maka M ini kita ganti, menghasilkan ini F kali L per rho kali P. Nah volume P ini, volume itu V
kita samakan lagi dengan kita jabarkan lagi menjadi luas kali panjang atau A kali L. Nah, karena di atas ada L, di bawah ada L, kita coret sama-sama L-nya sehingga menghasilkan P sama dengan akar VF per rho kali A. Inilah untuk mencari cepat lambat getaran pada dawai. Seperti itu. Nah, ini tadi. Jadi ada V cepat lambat getaran pada dawai, F-nya gaya tegangan tali tadi dawai. Kemudian massa itu persatuan panjang dawai, massa dawai, kemudian panjang dawai, massa jenis, bahan dawai, luas penampang. Nah, itu. Kemudian kita akan ini perhatikan, tonton dulu videonya. Oke, contoh soal. Suatu gelombang berjalan merambat ke kanan melalui titik A dan B. Jadi suatu gelombang berjalan merambat ke kanan melalui titik A dan B. Pada saat T0 simpangan gelombang di A adalah 0. Nah, karena dia belum 0 itu belum bergerak. Jika panjang gelombangnya 12 cm dan amplitudenya 2 cm, maka simpangan titik B pada saat fase titik A dan yaitu 3 meter 3/2 meter dan X-nya adalah 8 cm. Ini adalah amplitudenya ya. Ini nilai amplitudenya yaitu 3/2 M. Seperti itu. Maka berapakah nilainya? Nah, maka simpangannya berapa? Nih. Nah, sketsa gelombang dulu. Nah, tadi A-nya ini. Oke. Oh, ini amplitudenya 2 cm ya. Berarti tadi salah dan amplitudenya 2 cm, kemudian di sini X-nya adalah 8 cm. Kemudian panjang gelombangnya adalah 12 cm. Ini panjang gelombangnya. Nah, kemudian dari hasil itu tadi ini sketsanya. Kemudian ini adalah kecepatan sudutnya. Seperti Bapak sampaikan 2pi per T atau 2pf. Boleh kecepatan sudut. Ini adalah cepat lambat gelombang, yaitu lambda kali F atau F kali lambda, seperti itu. Nah, kalau F-nya kita ganti T akan menghasilkan yaitu lambda per T. Nah, kemudian simpangan pada titik P A sin 2pi T per T. Ini persamaan umumnya adalah A sin omega T min KX. Nah, ini persamaan dasarnya. Nah, ini karena kita jabarkan, turunkan persamaan dari sini, maka menghasilkan itu. Nah, kemudian tadi kan omega T berubah menjadi 2pi per T. Ini dasarnya. Kemudian ini adalah KX. Nah, KX itu ada, K adalah konstanta bilangan gelombang. K yaitu 2pi per lambda. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah fase A, yaitu 2pi T per T. T kecil itu waktu, T besar periode, maka menjadi 2pi per 2. Seperti itu. Persamaan simpangan di titik P yang berjarak 2 cm dari ujung 0 adalah yaitu sin YP itu adalah simpangan titik P, yaitu sin omega T T min X per P, yaitu gelombang merambat ke kanan. Jadi YP sama dengan A sin omega T
Omega kecepatan sudut, T-nya adalah waktu, min X per V. Ini. Nah, di sini A sin tadi adalah A itu amplitudonya, omega tadi yang Bapak bilang kecepatan sudutnya yaitu 3V per 2, K-nya adalah ini 2V per 12. 12 itu adalah panjang gelombang ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini YB 2 sin 2V per 2. Ini hanya diturunkan 2 kali 8 adalah 16 seperti itu. Sehingga ini 2 sin kalau jabarkan turunkan lagi akan menghasilkan ini 2 per 12 pi. Nah, ini sederhanakan akan menghasilkan yaitu 1 cm. Sehingga jadi simpangan di titik B sebesar 1 cm. Terima kasih, semoga bermanfaat.